Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita kali ini tentang seseorang pelaku pesugihan penglaris pocong yang meninggal berubah menjadi sosok pocong. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Dek, udah belum siap-siapnya? Itu yang lain udah lama nunggu. Tanya Mas Firman, suamiku. Iya mas, bentar lagi. Kamu nunggu di luar aja dulu, sautku dari dalam kamar yang sedang menyiapkan beberapa helai pakaian, juga sedikit berdandan agar tidak kucel-kucel amat. Aku, suamiku, dan 4 teman dekat lainnya berniat ingin menjenguk salah satu teman kami yang baru saja beberapa hari yang lalu habis melahirkan. Jarak tempuh dari daerahku ke tempat tujuan tidak terlalu jauh. Hanya saja kami berniat ingin bermalam di sana. Dikarenakan sudah jarang tidak bertemu, jadi kami semua ingin menghabiskan sedikit waktu. Setelah merasa semua selesai, aku lalu menuju pintu keluar dan tak lupa menutup pintu dan menguncinya. Merasa semua sudah aman, semua pintu telah tertutup dan terkunci rapat. Barulah aku mendekati Mas Firman yang sedang menunggu. Yuk mas, aku sudah siap nih. Lama banget sih Sin, celetuk salah satu temanku, Vina, yang dari tadi menunggu. Iya Bawel. Dari beberapa, hanya aku dan Mas Firman saja yang sudah menikah. Fitri, Putra, Vina, dan Alia masih lajang. Kami berenam sudah bersahabat dari zaman SMP, namun aku dan Mas Firman berjodoh dan menikah. Sebelum berangkat, kita mampir di minimarket terdekat ya, mau beli cemilan buat di jalan, ucap Fitri. Satu temanku itu tidak pernah bisa tidak ngemil barang semenit pun. Aduh nih anak, mulai deh, kebiasaan. Kita ini udah kesorean, takut malam nyampenya, ucap Putra. Udah, nggak ada salahnya mampir sebentar, barangkali yang lain juga butuh dan ingin beli sesuatu, potong Mas Firman. Kebetulan suamiku sendiri yang mengemudikan mobil itu. Ya udah, yuk berangkat. Setelah berjalan beberapa menit kemudian, mampir sebentar di minimarket. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Di awal perjalanan, semuanya masih normal-normal saja. Namun semakin jauh mobil melaju, aku semakin merasa ada energi kuat yang terjadi di saat laju mobil telah melewati perbatasan daerah. Setelah melewati perbatasan tersebut, mobil kami disuguhi dengan pemandangan sebuah makam umum. Namun di tengah pemakaman tersebut terdapat sebuah makam yang hanya sendiri dan dicandi, seperti rumah. Letak makam di tepi jalan. Kondisi jalan yang mulai naik turun karena sudah memasuki daerah pegunungan. Tanpa sengaja mataku terus terpaku melihat ke arah makam yang dicandi tersebut. Aku sempat kaget melihat seekor ular besar yang melingkar dan tertidur di tengah makam tersebut. Dengan ekor yang sangat panjang dan kepalanya yang menunduk seperti memakai mahkota. Aku langsung refleks mengalihkan pandanganku ke arah lain. Aku yang sudah terbiasa melihat hal-hal di luar nalar tidak begitu memikirkan setiap apa yang kulihat. Sedangkan teman-temanku yang di belakang tak menyadari apa yang barusan aku lihat. Mereka asik berbincang-bincang tak jelas. Kuluruskan pandangan ke depan, lalu tiba-tiba mataku kembali menangkap sesosok pria tua yang tengah berdiri di pinggir jalan dan terus menatapku. Dia seakan merasakan apa yang sedang aku pikirkan. Jangan takut nak, itu hanya Wali. Wali yang menjaga desa ini. Kau cukup hati-hati saja. karena salah satu dari temanmu ada yang tidak beres. Ucap suara seperti
suara orang tua. Yang kutebak adalah suara pria tua tadi. Walau mobil tetap melaju, namun suaranya itu seperti sangat dekat di telinga. Aku sontak melihat ke belakang, karena biasanya teman-temanku itu sering jahil. Namun kulihat mereka masih asik dengan perbincangannya, termasuk juga Mas Firman. Siapa yang barusan berbicara padaku? Apa mungkin pria tua tadi? Batinku bertanya. Lalu aku melihat ke arah Mas Firman yang sudah mulai fokus menyetir, karena sebelumnya berbincang dan bercanda bersama yang lain. Mas, tadi lihat sesuatu enggak? Tanyaku walau ku tahu Mas Firman tidak akan bisa melihat apa yang aku lihat. Lihat sesuatu? Enggak tuh dek, kenapa? Ada yang mengganggu kah? Jawabnya sambil mengernyitkan dahinya. Tidak mas, tidak mengganggu, hanya saja tadi aku melihat dan mendengar sesuatu. Ya sudah, anggap saja ini adalah peringatan agar kita berhati-hati dan tak lupa terus berzikir, ucapku. Mas Firman yang mengerti maksudku menanggapinya dengan anggukan. Iya dek, yang penting kamu jangan ngelamun ya, jawab Mas Firman. Aku hanya mengangguk dan kembali fokus melihat ke depan. Kulihat teman-teman di belakang sudah tak terdengar lagi suaranya. Mereka semua sudah terpejam, mungkin karena lelah. Setelah sudah cukup lama mobil melaju, akhirnya mobil kami pun sampai di pekarangan rumah minimalis di sebuah pedesaan pelosok yang minim penduduk. Kami disambut oleh laki-laki sebaya Mas Firman. Dia tertawa melihat kami yang tiba-tiba saja datang bergerombol. Hai, kalian datang rupanya, ucap Santo, suami dari teman jauhku, Nisa. Mas Firman keluar dari mobil lalu tersenyum, merangkul temannya itu kemudian bersalaman. Sedangkan aku membangunkan yang lain, memberitahu bahwa sudah sampai di tujuan. Woi bangun, kita sudah sampai, molor mulu. Celetuku yang langsung mengagetkan mereka. Sambil mengucek mata, mereka keluar dari mobil. Semuanya hadir, kalian memang best friend ya, seloroh Santo. Mereka semua tertawa bersama sambil berjalan memasuki rumah Nisa. Assalamualaikum, ucap kami serempak. Waalaikumsalam. Wah, kalian datang rupanya. Kukira tak akan datang, ucap Nisa sambil menggendong bayi mungil di tangannya. Ya sudah, kalian duduk dulu, aku bikinin minum dulu ya. Mas, tolong gendong Raihan sebentar, lanjut Nisa kemudian berlalu ke dapur. Dan tak lama kembali membawa sebuah nampan berisikan minuman dan setoples cemilan. Ini nih kesukaannya si Fitri, seloroh putra. Seisi rumah langsung tertawa terbahak-bahak karena memang Fitri sangat menyukai cemilan meski badannya tetap kurus. Mendengar ucapan putra, Fitri hanya menunduk malu. Kemudian Santo membuka kembali obrolan yang terputus tadi. Oh ya, Sinta, di perjalanan tadi, kamu lihat apa aja? Tanya Santo tiba-tiba, yang membuat suasana langsung terdiam dari yang sebelumnya ramai suara tawa. Aku lalu menatap satu persatu temanku, karena aku tahu mereka tak ada yang bisa merasakan apa yang aku rasakan. Namun, Santo dan juga yang lainnya tahu kalau aku peka terhadap hal gaib. Aku menarik nafas. Di perjalanan tadi, di sebuah makam umum, aku melihat ular yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Dan juga ada pria tua yang seperti mengerti akan apa yang aku lihat, lalu menyampaikan sesuatu di telingaku. Walau mobil tetap berjalan, namun suaranya seperti dekat. Apa kau bisa melihat seperti apa ciri-ciri pria tua itu? Tanya Santo lagi. Pakai udang warna putih, seperti Wali Songo, pakai sarung. Ada kumis juga jenggot tipis. Mendengar penuturanku, Santo manggut-manggut. Beliau ini sesepuh di desa ini, San, dan juga pendiri desa ini. Biasanya dia muncul seperti itu karena ingin menyampaikan sesuatu. Kau jangan takut. Aku hanya mengangguk saja. Sudah, serius amat, ayo diminum dan dimakan hidangannya, ucap Nisa mengagetkan semuanya. Melihat ketegangan yang terlihat di wajah teman-temannya, Nisa mengubah topik pembicaraan, membahas tentang masa lalu mereka di saat masih sekolah dulu.
hingga berpisah ketika dirinya menikah dan kini jarang bertemu. Terselip cerita lucu dan mereka pun sesekali tertawa. Aku yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala saja. Tak terasa sepertinya hari sudah malam, karena tadi ketika kami sampai, mentari sudah tak terlihat lagi. Kulihat jam di pergelangan tangan, ternyata sudah lewat jam makan malam. Guys, lapar nih, yuk kita cari makan di luar. Ajakku. Mereka langsung menoleh padaku. Wah, ide bagus tuh. Iya nih lapar. Gak kerasa karena asik ngobrol, jawab Putra sambil mengelus perutnya. Mau makan di mana, Santi? Kamu tahu kan, kalau di sini tuh jauh dari jalan raya dan pusat kota, butuh waktu 1 jam. Timpal Vina tiba-tiba memotong. Iya, betul itu kata Vina. Mending makan di sini aja, biar yang perempuannya masak bareng aku. Kita bikin nasi goreng, jawab Nisa yang tampak bersemangat sekali. Namun ku tak tega karena dia punya bayi kecil dan tak mau membuat dirinya repot. Anggap apa kali, lagian juga sekalian jalan-jalan kok, ya kan Mas? Ucapku sambil melihat Mas Firman, tanda ingin persetujuannya. Aku sih terserah kalian ya. Iya nggak apa-apa, sekalian main yuk, sambung Fitri lalu berdiri, diikuti oleh Vina, Putra dan Alia. Mereka hanya manut saja, yang terpenting perut terisi dan bisa jalan-jalan juga. Ya sudah Nisa, nanti kami bungkusin buat kamu, juga buat Santo ya. Iya, hati-hati ya di jalan. Kami pun memasuki mobil dan perlahan melaju. Namun ketika mobil keluar dari pekarangan rumah Nisa, aku tak sengaja melihat penampakan menyerupai pocong yang sedang berdiri menatap mobil kami. Aku berusaha untuk bersikap biasa saja, walau sudah biasa melihat hal-hal gaib. Aku masih tetap merasakan takut dan kembali melihat ke arah depan sambil sesekali beristighfar. Mas Firman yang menyadari langsung menggenggam tanganku, mencoba menenangkanku, dan aku pun hanya tersenyum. Jalanan yang remang-remang, minim pencahayaan yang hanya akan terang di saat sorot lampu mobil mengarah. Di saat memasuki tikungan, aku kembali melihat sosok pocong tersebut menghilang lalu muncul kembali di setiap tikungan yang gelap. Ada apa? Kenapa pocong itu seperti ingin mengikuti kami? Batinku masih berusaha tak melihat apa-apa dan mencoba melepas kacamataku agar tak terlihat lagi karena mataku yang minus. Jadi berharap tak bisa melihat pocong itu lagi. Namun itu tetap sama, masih terlihat di sepanjang jalan. Tak terasa sudah memasuki di daerah yang sudah mulai ramai dan padat dengan kendaraan. Aku sudah tak melihat pocong yang mengikuti kami tadi. Kami pun memilih tempat makan yang nyaman, kemudian keluar dari mobil lalu menuju ke warung lesehan sederhana. Ketika turun, Mas Firman mendekat ke arahku lalu berbisik. Dek, kamu kenapa? Lihat penampakan lagi ya? Tanya Mas Firman pelan, takut teman-teman yang lain mendengar dan membuat mereka urung untuk makan. Iya Mas, biasa. Seakan mengerti apa yang aku maksud, Mas Firman mengangguk lalu menggendeng tanganku, menyusul yang lain. Iya, yang pengantin baru, biasa aja sih woi. Gak usah ngegendeng depan para jomblo, celetuk Alia yang sedang melihat-lihat menu. Mereka langsung tertawa. Aku hanya menutup mulut saja menahan tawa. Aku duduk di samping Mas Firman dan mulai memilih menu yang aku inginkan. Setelah pesanan datang, kami kemudian makan dalam diam. Tak berlama-lama setelah selesai, kami semua kembali ke mobil, lalu mobil melaju kembali ke rumah Nisa. Tak lupa aku bawakan yang aku janjikan tadi. Di perjalanan pulang, aku tak menemukan pocong yang mengikuti kami tadi. Aku mengusap dada karena pocong itu mungkin hanya usil saja. Aku lalu menyandarkan kepala di jok mobil. Badan sudah sangat terasa lelah. Aku memejamkan mata ingin merilekskan badan sedikit sebelum sampai. Lalu ku buka mata, iseng ingin ku melihat teman-teman yang di belakang. Karena sudah tak ada lagi suara berisik mereka yang ngalor ngidul. Ketika kulihat di kaca depan, sontak aku terkejut melihat penampakan. Kulihat pocong itu lagi, namun posisinya berada di dalam mobil,
duduk di atas pangkuan Alia yang sedang tertidur. Bukan cuma itu, pocong tersebut menjilati wajah Alia yang tentu saja dia dan yang lainnya tak menyadari hal itu. Perutku tiba-tiba mual, juga tanpa sadar aku berteriak, "Astagfirullahaladzim!" Mendengar teriakanku, sontak yang lain termasuk Mas Firman menoleh ke arahku. Mas Firman lalu menghentikan mobilnya. "Dek, kamu kenapa lagi?" "Iya nih, kamu kenapa sih, San?" Timbal Fitri yang mungkin kaget mendengar teriakanku. Dan yang lain masih menatap bingung ke arahku yang tanpa babi bu langsung lompat keluar mobil dan mengeluarkan semua isi perutku. Melihat keadaanku, semua yang berada di mobil keluar lalu mencoba menenangkanku. "Coba cerita deh, San, kamu kenapa?" Kali ini Alia yang bertanya. "Aku tadi lihat ada pocong duduk di atas pangkuanmu, Alia," ucapku dengan nafas yang tak beraturan. "Dan dia juga menjilati wajahmu. Itu yang membuatku mual." Semua yang mendengar saling pandang satu sama lain, terkecuali Alia. Wajahnya tampak berubah menegang, tampak seperti gugup dan menyembunyikan sesuatu. Entah apa itu, namun kulihat ada yang tak beres dari Alia. "Apa kau tak salah lihat, Santi?" ucap Fitri sambil mengelus punggungku. Aku menggeleng cepat. "Kau tahu kan, Fit, aku bisa merasakan dan melihat hal gaib." "Aku gak mungkin salah lihat, dan apalagi mengada-ngada. Itu sangat jelas nyata di mataku," jawabku sambil berurai air mata. Sudah sejak kecil aku mendapatkan kelebihan yang menurutku itu adalah musibah di hidupku. Namun tidak membuatku merasa terbiasa. Selalu ada rasa takut di hati dan mencoba bersikap biasa saja, tetap tak bisa. Oke, ya sudah, sekarang gimana? Apa sudah baikan?" tanya Fitri lagi. Aku mengangguk karena memang sudah mendingan. Yang lainnya masih menatapku bingung. Teman-temanku itu sudah mengetahui kelebihanku yang bisa melihat hal gaib semenjak SMP. Jadi ketika aku mulai bersikap aneh, mereka hanya bisa diam karena tidak mau ikut campur dan banyak bertanya dan ingin tahu. "Ya sudah, Dek, kalau udah mendingan, yuk kita masuk mobil dan lanjutin perjalanan. Takutnya kemalaman sampai rumah Nisa," ucap Mas Firman sambil memapahku masuk ke dalam mobil. Sudut mataku tanpa komando memperhatikan tingkah aneh Alia. Dia bahkan tak berani menatap mataku. Sikap Alia seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Batinku melihat sikap Alia yang tiba-tiba berubah ketika aku bercerita tentang apa yang kulihat barusan. Mobil kembali melaju. Tak berselang lama mobil memasuki pekarangan rumah Nisa. "Kenapa kok lama banget? Kalian gak tersesat kan?" tanya Nisa berdiri di depan pintu. "Enggak kok, cuma ada insiden kecil aja di tengah jalan," jawab Mas Firman sambil tersenyum. Mendengar itu sontak Nisa langsung melihat ke arahku. Dia juga mengetahui kelebihanku. "Oh ya Nis, kita nginep di sini ya," kata Fitri. Melihat situasi sedikit canggung, akhirnya Fitri membuka perbincangan. "Ya silahkan kali Fit, kamu kayak lagi sama siapa aja. Yuk masuk, kamar kosong khusus para cewek ada di paling pojok." Terang Nisa menunjuk ke arah sebuah pintu kamar. "Nah kalau untuk cowok, kebetulan kamarnya tidak bisa beramai-ramai, jadi tidur di luar ya sebagian," lanjutnya lagi yang diiringi suara tawa khasnya. "Iya dek, iya, yang penting bisa tidur aja udah cukup," celetuk Putra. Nisa langsung mengacungkan jempolnya ke arah Putra. Aku yang sudah merasa mendingan ikutan bergabung bersama yang lain. Kulihat Alia sudah tak gugup lagi, sikapnya sudah seperti biasanya. Namun tiba-tiba dia berdiri. Guys, aku duluan masuk kamar ya, soalnya aku capek banget nih." "Kamu emang gak apa-apa tidur sendirian, Alia?" tanya aku. Melihatku yang bertanya bukannya menjawab, dia hanya menggeleng, lalu melangkah cepat menuju kamar. Mas Firman dan Nisa yang menyadari sikap aneh Alia menatap punggung Alia yang menghilang lalu kemudian menoleh ke arahku seakan ingin bertanya.
Namun aku hanya mengertipkan mata, memberi isyarat jika ada kesempatan. Akan kuberitahu. Aku nggak mau teman-teman yang lain tahu dengan sikap anehnya Alia yang secara tiba-tiba itu. Aku akan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sementara yang lain masih asik dengan topik perbincangan mereka. Entah apa yang sedang mereka bicarakan, hingga hanya terdengar tawa mereka saja. Lalu Pak Santo, suami Nisa, juga ikut-ikutan di dalamnya. Setelah beberapa menit bercengkrama membahas hal-hal yang mereka ingat sampai saat ini dan kenang-kenangan saat masa sekolah dulu, akhirnya mereka pun bubar dan tidur di tempat masing-masing yang telah disediakan Nisa dan Santo sebelumnya. Fitri, Alia, dan Vina tidur di kamar paling pojok. Mas Firman, Santo, dan Putra tidur di ruang tengah. Sedangkan aku dan Nisa tidur di kamar utama bersama bayi kecilnya. Setelah mengganti pakaian dan berniat ingin membaringkan tubuh di ranjang, namun urung. Karena mataku menangkap sosok bayangan di balik kaca jendela di kamar Nisa. Seperti sekelebat bayangan putih yang terbang, lalu berhenti dan seperti memperhatikan dari luar. Aku langsung berdiri dan berjalan pelan mendekat ke arah jendela itu. Lalu dengan cepat membuka korden tirai penutup. Namun tak aku lihat apapun di sana. Aku lalu kembali ke ranjang dan membaringkan kembali tubuh ini. Tak berapa lama Nisa masuk ke kamar sambil membawa botol susu. Melihatku yang terus memperhatikan kaca jendela membuatnya mengernyitkan dahi, lalu duduk dan mendekat kepadaku. Santi, kamu kenapa? Lihat sesuatu lagi? Tanya Nisa penasaran. Aku hanya tersenyum. Aku tidak apa-apa, Nis. Aku hanya melihat apa yang sering aku lihat biasanya. Udah yuk tidur, udah larut. Lalu aku berbalik menghadap tembok, sedangkan Nisa hanya berguling ke sana kemari seperti tidak bisa tidur. Lalu dia kembali buka suara. Santi, aku penasaran ada apa dengan perubahan sikap Alia yang tiba-tiba itu. Aku langsung berbalik dan menatap ke arahnya, lalu menceritakan kronologi yang terjadi di dalam mobil tadi. Aku juga bercerita bahwa sikap Alia mulai berubah saat aku menceritakan apa yang aku lihat. Begitu ceritanya Nisa, aku bingung. Sikapnya yang berubah tiba-tiba membuatku punya pemikiran yang macam-macam padanya. Kataku sambil mengelus pipi bayi mungil di sampingku yang sudah tertidur lelap. Kok aneh ya, Alia yang selalu ceria tiba-tiba berubah begitu? Patut dicurigai memang, ujar Nisa. Ya sudah, lupakan saja, mungkin si Alia kecapean atau lagi datang bulan kali. Jadi moodnya bisa berubah-ubah gitu. Sudah, lanjut lagi tidurnya. Aku hanya tak mau jika Nisa jadi ikut-ikutan memikirkan hal tentang Alia. Seruan ayam berkokok membangunkan tidurku. Aku terbangun lalu melirik jam di tangan, ternyata sudah hampir siang. Aku terlalu terlelap karena semalam tidur terlalu larut. Sambil mengucek mata, aku berjalan keluar kamar dan melihat Mas Firman, Santo, dan Putra juga masih belum bangun. Lalu aku berjalan menuju dapur. Kulirik kamar pojok di mana yang lainnya tidur, juga sama. Masih belum ada yang bangun. Kembali aku berjalan menuju dapur. Di sana aku bertemu Nisa yang terlihat sedang mencuci piring, sekaligus menggiling pakaian dengan mesin cuci. Mendengar aku menguap, dia langsung menoleh ke belakang. Hai Nona, sudah bangun ternyata, ucap Nisa membuatku tersenyum. Apaan sih? Gerutuku sambil berlalu ke kamar mandi, diiringi suara tawa Nisa. Setelah keluar dari kamar mandi, aku kembali menuju ke arah Nisa yang masih sibuk sendiri. Aku salut, walau baru saja melahirkan, tapi dia tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Santai aja kali Nis, kamu kan baru saja habis melahirkan. Yang aku tahu habis melahirkan itu jangan banyak gerak, ujarku. Nisa menoleh dan tersenyum. Ya mau gimana lagi San, kalau nggak aku siapa lagi, mumpung si kecil masih anteng tidur. Aku hanya manggut-manggut saja. Ngomong-ngomong, sarapan pagi kita hari ini apa ya? Tanya aku, karena perut sudah mulai keroncongan akibat kesiangan. Nisa mengendikan bahu.
Gak tahu, yang lain juga pada belum bangun. Ya udah, biar aku bikin nasi goreng aja. Timpalku sambil berjalan menuju kulkas, mencari apa yang bisa dijadikan bahan untuk dibuat. Wah, kulkasmu isinya full ya? Nisa tertawa mendengar ucapanku. Sambil mengolah bahan, aku dan Nisa mengobrol satu sama lain. Tak lama aku lihat para perempuan lainnya sudah keluar dari kamarnya dengan membawa handuk di pundaknya masing-masing. Mereka langsung antri untuk mandi. Sarapan selesai, semua kelihatannya sudah pada bangun. Tinggal giliranku yang belum mandi. Kalian sarapan duluan, aku mandi dulu ya. Mas, sarapan duluan ya. Ucapku sambil menoleh ke arah Mas Firman yang tengah asik dengan ponselnya. Aku lalu mengambil handuk dan kemudian ke kamar mandi, melakukan ritual mandi seperti biasanya. Namun di sela kegiatan mandiku, telingaku kembali menangkap suara yang tak asing. Nak, kau berhati-hatilah, salah satu temanmu ada yang tidak beres. Ucap suara tanpa wujud itu. Aku langsung teringat pada kejadian di pemakaman itu. Ya, suaranya seperti suara pria tua yang aku temui di pemakaman umum itu. Dia mengucapkan kata-kata yang sama seperti saat pertama kali aku bertemu dengannya. Apa maksud dari pria tua itu? Lalu siapa yang dimaksudnya? Batinku. Aku bergegas menyelesaikan mandiku, lalu keluar dan masuk ke kamar Nisa untuk berpakaian. Rencananya siang ini kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing, karena aku dan Mas Firman harus kembali bekerja. Merapikan semua yang kubawa, lalu keluar dan bergabung bersama yang lain. Gimana, kita jadi berangkat jam berapa? Kita nggak mungkin lama-lama di sini, ujarku setelah kami semua menyelesaikan sarapan. Iya, udah mau pulang aja. Aku capek kerja terus, pengen liburannya lama-lama, keluh Fitri. Ye maunya, celetuk Putra sambil menoel kepala Fitri. Fitri hanya memanyunkan bibirnya. Kita berangkat sebentar lagi, kira-kira habis zuhur, timpal Mas Firman. Mereka yang mendengar membalas dengan anggukan. Setelah cukup lama kami semua duduk berkumpul. Satu persatu dari kami membereskan perlengkapan yang kami bawa ketika sampai. Memeriksa takut ada yang tertinggal. Nah, udah siap semua, ujar Mas Firman. Nisa, aku dan yang lain pulang dulu ya. Kapan-kapan kalau ada waktu luang kami main kesini lagi, ujarku lalu memeluk sahabatku itu. Dilanjutkan dengan yang lain. Kami pulang ya Nisa, timpal Fitri bersamaan dengan Vina dan Putra. Sedangkan Alia sejak tadi malam hingga saat ini masih diam dan tak banyak bicara. Iya, hati-hati ya Firman, bawa mobilnya jangan ngebut, jawab Nisa. Oke Santo, kamu jaga Nisa juga bayi kecil ya, ucap Mas Firman lagi, yang langsung dijawab oleh acungan jempol oleh Santo. Lalu mobil pun melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah Nisa. Ada rasa sedih terasa, kembali berpisah dengan teman lama. Mau bagaimana, kehidupan kita sekarang sudah berbeda. Saat mobil yang melaju dengan damai, tiba-tiba kami diberhentikan di tengah jalan oleh dua orang pekerja jalan. Maaf Bapak Ibu, dimohon untuk putar arah karena jalanan ini telah terjadi longsor tadi pagi. Jadi kami sedang melakukan evakuasi dan membersihkan jalan. Jika menunggu butuh waktu 1 hari untuk itu, kata salah satu bapak pekerja jalan tersebut. Aduh Pak, kalau putar arah jadi jauh dong Pak, keluh Mas Firman. Iya, mau bagaimana Pak, demi keselamatan bersama. Dimohonkan untuk Bapak dan Ibu harap mengerti dan silahkan putar arah, jawab bapak itu lagi, lalu pergi meninggalkan kami yang terpaku kebingungan. Waduh, lalu gimana nih guys? Tanya Mas Firman. Aku yang hanya diam dan tak tahu harus melakukan apa. Tiba-tiba Alia berbicara dari arah belakang. Gimana kalau kita nginep di rumah nenekku saja? Kebetulan rumahnya nggak jauh dari rumah Nisa, hanya beda kabupaten saja. Aku yang kaget karena dari tadi Alia yang diam tiba-tiba berbicara, membuatku refleks menoleh ke arahnya, juga Mas Firman dan yang lainnya. Wah,
ide bagus tuh. Kan kata bapak tadi butuh waktu sehari. Jadi besok pagi atau siang kita udah bisa lewat. Timpal Putra. Iya boleh deh, daripada tidur di jalanan, kata Fitri yang dijawab anggukan oleh Vina. Jadi kalian setuju nginep di rumah neneknya Alia? Tanya Mas Firman memastikan, lalu menoleh ke arahku. Aku sih terserah mereka, Mas. Lalu mobil kami putar arah menuju ke rumah neneknya Alia. Menurut Alia, neneknya itu hanya tinggal sendiri dan punya toko kelontong kecil-kecilan di depan rumahnya. Daripada bosan sendirian di rumah, mending buka toko, begitu kata Alia. Alia lalu menunjukkan arah jalan. Namun tanpa aku sadari, keputusan untuk menginap di rumah neneknya Alia adalah sebuah kesalahan. Tak membutuhkan waktu lama, mobil kami telah memasuki pekarangan rumah, panggung dan sederhana. Aku sempat terkagum karena di zaman sekarang masih saja ada rumah panggung yang biasanya ada pada zaman dahulu, setauku. Juga kuliah di halaman depannya terdapat warung sembako dan untuk kebutuhan sehari-hari. Kecil-kecilan namun tampak sangat ramai. Nah, kita sudah sampai, yuk, ujar Alia lalu bergegas keluar mobil. Kami pun hanya mengikut keluar dari mobil, lalu mengikuti Alia menuju ke toko yang kutebak adalah toko milik neneknya Alia. Nenek, teriak Alia sambil berlari. Tampak seorang wanita parubaya yang sedang sibuk melayani pelanggan, menoleh ke arah sumber suara, lalu tersenyum bahagia. Alia, teriaknya juga meninggalkan pelanggannya begitu saja. Mungkin karena saking senangnya melihat sang cucu. Mereka lalu berpelukan. Alia mencium takzim tangan wanita parubaya itu, lalu mengusap lembut rambut Alia. Neneknya pun bertanya, Alia, nenek rindu. Kamu sama siapa kesini? Wanita parubaya itu beralih pandang menatap kami satu persatu. Lalu aku berinisiatif untuk memperkenalkan diri dan mendekat. Kenalkan, Nek, kami semua teman dekat Alia. Saya sendiri Santi, dan ini Mas Firman, suami saya. Ini Putra, ini Fitri, dan terakhir Vina. Jelasku sambil tersenyum. Mereka semua mendekat, lalu satu persatu mencium takzim tangan wanita tua itu. Halo, Nek, ucap mereka menyapa. Wanita parubaya itu mengangguk lalu tersenyum. Ya sudah Alia, temannya diajak masuk dulu. Nanti kita lanjutkan ngobrolnya, suruh sang nenek. Alia pun mengangguk lalu memberi isyarat agar kami mengikutinya. Kami pun berjalan mengikuti Alia dari belakang. Namun lagi, aku kembali melihat pocong yang sama. Kali ini dia berdiri tepat di depan toko neneknya Alia, menatap dengan sendu ke arahku. Lalu seperti meniup-niupkan sesuatu. Aku berdiri, mematung memperhatikan pocong itu. Kali ini tidak ada rasa takut, melainkan rasa penasaran. Kenapa pocong itu selalu mengikuti dan sekarang seperti ingin menyampaikan sesuatu. Ketika kaki ini refleks ingin mendekati, tiba-tiba ada yang memegang bahuku. San, kamu kenapa? Aku sontak menoleh, ternyata Alia. Kulihat yang lain sudah masuk ke dalam. Ternyata aku tertinggal. Enggak apa-apa, yuk masuk, jawabku mengalihkan. Aku berjalan beriringan dengan Alia. Ketika kakiku mulai memasuki rumah nenek Alia, aura negatif sangat terasa. Lagi, aku sangat tidak nyaman dengan kelebihanku ini. Aku melihat ke sekeliling rumah nenek Alia sambil berjalan mendekat ke ruang tamu untuk bergabung bersama yang lain. Wah, rumah neneknya Alia sangat nyaman ya. Berasa kayak zaman dulu gitu, celutuk Putra sambil menyomot kue di dalam toples di depannya. Fitri refleks menepuk tangan Putra. Heh, sembarangan, belum ditawarin malah main nyomot-nyomot aja, bisik Fitri yang masih terdengar oleh kami. Aku hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah temanku itu. Aku lalu berdiri, ingin melihat pajangan foto-foto di dinding. Terlihat di sana ada neneknya Alia, juga dirinya dan kedua orang tuanya.
Lalu ada satu yang tak ku tahu, namun seperti pernah melihatnya. Di samping nenek Alia ada pria parubaya juga. Apa ini adalah kakeknya Alia? Pasti kamu bingung dengan pria tua yang di samping nenek itu kan? Tanya Alia tiba-tiba mendekat. Aku mengangguk menunggu jawaban. Itu kakekku 15 tahun lalu meninggal karena tabrak lari. Lanjut Alia dengan tatapan datar menatap foto tersebut. Aku langsung menutup mulutku dan merasa bersalah. Maaf, aku tidak tahu. Tak apa. Aku kembali bergabung bersama yang lain. Mas Firman hanya memperhatikanku tanpa bertanya. Biasanya jika sudah seperti itu, dia tahu apa yang sedang aku lihat atau aku rasakan. Tak banyak tanya, hanya menggenggam tanganku dan menenangkan. Tak lama terdengar deri terlangkah mendekat, karena lantai yang masih menggunakan papan. Berjingkat pun masih tetap terdengar. Lalu tampaklah wanita parubaya, nenek Alia yang tersenyum berjalan mendekat sambil membawa minuman. Lalu bergabung duduk bersama kami. Nah, jadi gimana? Kalian ini habis dari mana dan mau kemana? Tanya nenek Alia menatap kami semua. Sebelumnya ini diminum dulu. Sambungnya lagi. Aku yang hendak membuka suara, namun dihentikan oleh Mas Firman. Dia melihat ke arah aku memberi kode, biar dia saja. Aku lalu mengangguk. Mas Firman lalu menceritakan semuanya, sampai yang terakhir kali jalan yang tak bisa dilalui akibat longsor, lalu mengharuskan kami putar arah. Tentu membuat kami harus berputar sangat jauh. Juga Alia yang menawarkan agar menginap saja di rumah neneknya. Mendengar penuturan Mas Firman, wanita parubaya itu mengangguk, lalu kemudian menatap Alia. Jadi kalian berniat bermalam di sini? Boleh saja, tapi kalian lihat sendiri, kamarnya terbatas dan harus ada yang tidur di ruang tengah pastinya. Ujar wanita parubaya itu menjelaskan. Kami mengangguk tanda setuju. Tak masalah nek, kami para wanita yang tidur di kamar, sedangkan prianya tidur di ruang tengah. Timpalku memberi pendapat seperti di rumah Nisa. Karena hari sudah hampir maghrib, kami berniat mandi sebelum tidur. Aku celingukan mencari di mana kamar mandinya. Al, kamar mandinya di mana? Oh iya, aku lupa ngasih tahu kalau di sini kamar mandinya masih di luar. Gak jauh, tinggal buka pintu belakang, langsung ketemu. Aku mengangguk tanda mengerti, lalu mengajak Fitri dan Vina untuk mandi bareng. Maksudnya saling antri dan menunggu. Yuk kita mandi. Kamar mandinya ada di belakang. Kami berjalan beriringan. Ketika sampai di pintu belakang, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhku. Dingin, sangat dingin, membuat rencana mandiku menjadi urung. Siapa yang mau duluan? Ujarku sambil menatap ke arah Fitri dan Vina secara bergantian. Fitri langsung mengacungkan telunjuknya. Aku duluan ya, katanya sambil nyengir dan langsung masuk ke dalam. Jangan lama-lama Fit. Benar, hanya 5 menit Fitri keluar dan kemudian disusul Vina. Giliran aku ya Sin, ucap Vina. Aku hanya mengangguk. Setelah Vina selesai, kini giliranku. Tinggal aku sendiri di sini. Kaki rasanya berat untuk melangkah, takut ada penampakan atau ada yang mengganggu lagi. Tapi kalau tidak mandi pun tak mungkin, karena aku tidak bisa tidur dalam keadaan badan lengket. Dengan berhati-hati dan bismillah, aku melangkah masuk dan dengan segera melakukan ritual mandi seperti biasanya. Dari awal memang aku merasa seperti sedang ada yang memperhatikan. Ketika di dalam pun seperti ada yang mengintip. Aku yakin itu bukan manusia. Ku percepat ritual mandiku, lalu bergegas keluar dan menuju ke kamar yang sudah disediakan Alia. Setelah selesai berpakaian, aku keluar berniat ingin bergabung bersama yang lain. Ternyata mereka sudah berada di meja makan. Menu makan malam hari ini sangat sederhana, tumis kangkung. Maaf ya anak-anak, menu makanannya sangat biasa. Nenek biasa makan makanan seperti ini, ujar nenek Alia sambil tersenyum khas orang tua. Tak apa nek, ini sudah lebih dari cukup kok. Kami bahkan sangat berterima kasih
karena nenek sudah susah payah masaknya? Jawabku, karena hanya aku yang bisa bicara. Yang lain sudah memulai mengunyah makanannya. Yang lain hanya mengangguk dan tersenyum sambil melihat ke arah wanita parubaya itu. Kulihat Alia sudah tidak bersikap aneh lagi, sudah nampak seperti biasanya. Namun sesekali sikapnya pasti berubah. Setelah selesai aku membantu nenek Alia membersihkan semua alat makan, lalu kembali bergabung bersama yang lain di ruang tengah. Seperti biasa, sebelum tidur mereka akan mengobrol ngalor ngidul sambil tertawa tidak jelas. Ya begitulah kebiasaan kami. Lelah sudah terasa, satu persatu dari kami pun undur diri ke pembaringan. Aku, Vina, Fitri, dan Alia akan tidur sekamar. Putra dan Mas Firman lagi akan tidur di ruang tengah. Tempat tidur yang cukup besar untuk kami berempat. Badan yang juga kecil semua, jadi sangat muat jika tidur satu ranjang. Dengan ukuran king size sangat pas. Aku tidur paling pojok di dekat dinding. Sedang di sampingku Alia, lalu Fitri, dan yang paling ujung itu Vina. Dalam beberapa menit saja semuanya kulihat sudah terpejam, karena memang beberapa hari ini adalah hari yang melelahkan, juga sangat kurang istirahat. Aku pun juga ingin memejamkan mata. Menit pertama aku merasa nyaman karena hanya ada keheningan dan bunyi binatang malam. Hampir saja aku terbenam dalam buayan mimpi tidur. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh bunyi yang kuat persis di samping kamar ini. Tak tahu tepatnya di mana, yang jelas di samping kamar ini. Aku lantas terduduk, ingin memperjelas pendengaranku. Apakah aku hanya salah dengar? Lagi terdengar suara, namun kali ini bunyi seperti orang yang lagi menumbuk sesuatu dengan lesung. Aku lalu beringsut turun dari ranjang, kemudian berjalan menuju suara itu berasal. Terus berjalan hingga di ujung pintu rumah ini. Sepertinya tadi aku tak melihat pintu ini sebelumnya. Gumamku dengan terus berjalan mendekat. Setelah sangat dekat sebelum membuka pintu, kupastikan apakah benar suara itu berasal dari ruangan ini. Benar, suaranya berasal dari sini. Lalu siapa yang menumbuk lesung tengah malam begini? Gumamku lagi. Herannya tak ada selain diriku yang mendengarkan. Tanganku mulai mendekati, ingin meraih kenop pintu, berniat membukanya. Namun tiba-tiba lagi, suara tanpa wujud berbisik di telingaku. Jangan terlalu ingin tahu dengan apa yang kau dengar. Ucap suara berat tanpa wujud itu, yang membuatku urung ingin membukanya. Lalu kembali berjalan, memasuki kamar kembali. Namun saat sedang berjalan, bauku kembali ada yang memegang. Aku tercekat dan terpaku. Dengan bergetar aku lalu menoleh ke arah belakang, dan ternyata itu adalah neneknya Alia. Dia tersenyum, namun senyumannya itu terlihat aneh kali ini. Lebih tepatnya senyum menyeringai. Kamu ngapain berdiri di depan kamar nenek tadi? Tanyanya dengan kata-kata berat dan pelan. Tidak seperti tadi, sangat beda. Anu nek, tadi aku dengar seperti ada yang lagi numbuk padi pakai lesung. Iseng aja ingin lihat nek. Jawabku masih gugup karena suasana ketika nenek Alia tiba sudah berubah. Sangat mencekam, terlihat seperti bukan neneknya Alia. Sementara nenek Alia itu masih menatapku dengan tatapan yang benar-benar datar tanpa ekspresi. Aku terdiam sejenak memperhatikan, lalu setelah itu kembali ke kamar. Berniat kali ini benar-benar akan tidur. Berbaring di tempat semula, merilekskan badan lalu perlahan memejamkan mata. Lagi, kali ini suara seperti orang yang sedang menyapu halaman. Kebetulan sekali, di samping kamar itu adalah halaman untuk menjemur pakaian. Aku mencoba untuk tak peduli, lalu kembali memejamkan mata. Siapa yang menyapu selarut ini? Aku langsung terlonjak kaget. Bunyinya sangat kuat, namun tak kulihat satupun dari temanku itu yang bangun. Astaga, aku harus apa? Aku kembali membaringkan tubuh lalu menutup wajah menggunakan bantal, berharap tak mendengar apapun.
Hening, tak lagi terdengar suara apapun di luar. Hanya ada suara binatang malam yang saling bersautan. Merasa sudah baik-baik saja, aku mencoba mengangkat bantal yang ada di wajahku. Astagfirullah, pocong itu lagi. Kali ini dia berada di atas Alia. Dia duduk di atas Alia dengan mata yang merah menyala. Aku takut, benar-benar takut. Namun aku tak mau membuat keributan di rumah orang tengah malam begini. Aku duduk lalu perlahan pringsut turun dari ranjang, berniat ingin menuju ke tempat Mas Firman. Hanya dia tujuanku. Sementara pocong itu masih menatapku dengan tatapan yang sama. Aku berjalan dalam ketakutan dan berusaha tidak menimbulkan suara. Berjalan ke arah tempat Mas Firman tidur serasa sangat jauh sekali. Mas Firman, bangun!" Bisikku di telinga Mas Firman. Dia bangun mengucek matanya, lalu bergegas duduk. Melihatku terlihat tegang, dia paham dan langsung memelukku. "Sudah Dek, ada Mas, tenang ya, tenang." "Mas, aku takut. Kenapa di rumah ini hanya aku yang diteror?" "Mas bisa bantu apa Dek? Kamu kan sudah biasa seperti ini. Sebab nanti juga akan diam sendiri." Aku langsung melepas pelukannya. "Kali ini seperti berbeda Mas, tidak seperti biasanya. Mereka secara terus-menerus mengganggu dan tak mau aku tenang untuk malam ini. Ada apa sebenarnya?" Dari mulai sikap Alia berubah aneh, lalu nenek Alia juga, dan dengan pocong itu. Siapa pocong itu? Mas Firman mencoba menenangkanku kembali. "Ya sudah, besok kita bahas lagi. Takut yang lain pada bangun. Kamu tidur bareng Mas di sini, mau?" Aku berbaring di sebelah Mas Firman, tapi mataku menangkap ada sepasang mata yang sedang memperhatikan kami. Sepertinya di balik pintu kamar Alia, ada salah satu dari kami, ada yang bangun. Aku tak berniat lagi untuk mengecek apapun. Benar-benar membuatku merasa ketakutan berada di rumah ini. Aku memeluk Mas Firman dan mencoba memejamkan mata untuk kesekian kalinya, walau begitu sulit. Apalagi ini, hidungku menangkap bau busuk yang menyengat. Benar-benar membuatku tak nyaman. Kulihat Mas Firman bersikap biasa saja, seperti tak mencium bau apa-apa. Aku duduk mencoba menghilangkan bau busuk itu. Saat menoleh ke arah samping Mas Firman, aku terpaku. Kembali melihat sosok pocong yang sama, sedang berbaring di tengah-tengah Putra dan Mas Firman yang mengikuti kami sampai di sini. Seketika aku berteriak. Kali ini aku tak bisa menahan rasa takutku. Seketika lampu rumah itu menyala dan menyilaukan mata. Teman-temanku semua bangun akibat suara pekikanku, juga Mas Firman dan Putra. Nenek Alia pun juga ikut terbangun. Astagfirullah, aku buat masalah lagi. "Kamu kenapa, Sin?" tanya Putra dengan wajah tegang. "Iya nih, bikin kaget aja." Kali ini Fitri berbicara. "Oh nih, Vira juga." Hanya Alia yang keluar kamar tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya menatap saja. Aku masih terdiam, lalu nenek Alia mendekat ke arahku, menyerahkan segelas air putih untukku. "Diminum, Dok," suruhnya. Aku lalu meminumnya hingga tandas. "Maaf semua, aku tadi mimpi buruk, jadi nggak sengaja teriak. Maaf ya. Kalian lanjut tidur aja," alasanku sambil pura-pura terlihat konyol. "Tapi kamu kenapa bisa tiba-tiba tidur bareng Firman, Sin?" tanya Vina. Mas Firman menoleh ke arahku. Di dalam sempit, Vin. Gak apa-apa kan kalau aku tidur bareng Mas Firman? Kan udah halal." Selorohku sambil memperlihatkan deretan gigiku. "Ya elah, dasar kamu," celetuk Putra kali ini. Lalu semuanya bubar, termasuk nenek Alia yang sebelumnya menatapku juga seperti aneh. Ada apa dengan nenek dan cucu itu? Setelah semuanya kembali, aku lalu memeluk Mas Firman. "Mas, tadi ada pocong, itu lagi di samping kamu." Mas Firman mengusap kepalaku. "Kenapa bisa pocong itu mengikuti kita sampai di sini? Ada urusan apa dia?" tanya Mas Firman.
Aku hanya menggeleng tanda tidak tahu. Aku berusaha ingin kembali berbaring dan tertidur. Badanku sudah cukup lelah hari ini. Ya Tuhan, bantu aku untuk istirahat sebentar saja. Sangat sulit untuk memejamkan mata kembali. Mataku seakan awas menatap sekitar. Benar saja, untuk yang kesekian kalinya, sesuatu kembali muncul. Namun kali ini sesosok genderuwo. Dia tak mengganggu, hanya seperti ingin menampakkan diri, lalu menatap mataku seperti penuh arti. Dia duduk di atas awang-awang rumah ini. Aku bersusah payah menekuk air ludah. Walau bagaimanapun, wujud genderuwo itu sangat menyeramkan. Aku kembali memejamkan mata, diam berusaha tak bersuara. Mataku terus kupejam, hingga tanpa sadar, aku benar-benar tertidur dalam keadaan tubuh yang sangat lelah. Lalu aku bermimpi, namun seperti nyata. Suara yang sama, namun kini menampakkan wujudnya di hadapanku. Sesosok seperti sedang mendekat lalu berbicara. Sebaiknya kau pergi secepatnya dari rumah ini. Tidak baik bagimu untuk berlama-lama di sini. Ucap suara itu lalu tampak dengan jelas rupa dan tubuhnya. Lelaki yang kutebak hampir setengah abad dan aku tak pernah melihatnya sebelumnya. Aku lantas mendekat berniat ingin bertanya. Tunggu, aku ingin tahu apa yang diinginkan oleh pocong yang terus saja mengikuti dan menggangguku. Matanya tiba-tiba memerah seperti sangat marah. Sudah aku katakan, kau jangan terlalu ingin tahu banyak. Kau hanya pendatang di sini. Cepat pergilah. Bentak pria itu. Mendengar itu aku takut dan hilang. Dia menghilang dari hadapanku. Ini mimpi, namun terasa seperti nyata. Paginya ketika hendak bangun, kepalaku terasa sangat berat. Mencoba untuk bangun, lalu kembali terduduk, karena badanku benar-benar merasa tak enak. Mual bekas tadi malam pun masih terasa. Aku mencoba memegang kening, ternyata sedikit panas. Aku harus apa? Padahal ingin cepat-cepat pulang dari sini. Mungkin karena terlalu banyak kejadian aneh dan begadang tidur hingga larut malam. Badanku serasa remuk semua. Kulihat teman-teman seranjangku sudah tak ada. Sayup-sayup ku dengar suara mereka di ruang tengah. Berarti hanya aku yang belum terbangun. Aku mencoba untuk beringsut dan berdiri, ingin menemui mereka. Pusing, seperti berputar-putar hingga aku harus memegangi dinding. Ketika berhasil keluar, tampak Mas Firman menoleh ke arahku. Dia terkejut dan lalu mendekat. Terlihat kurat kekhawatiran di wajahnya. Dek, kamu kenapa? Kamu sakit? Ayo duduk dulu. Enggak tahu nih mas, tiba-tiba pas bangun badanku serasa enggak enak. Memang kulihat di cermin, wajahku tampak pucat. Kamu sakit, San? Tanya Fitri yang langsung menghampiriku. Aku mengangguk. Mungkin. Jadi gimana nih? Nggak mungkin kan kita pulang dengan keadaan Santi yang begini? Ujar Putra tiba-tiba. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Nanti juga bisa istirahat di mobil. Potongku cepat. Memang aku sangat ingin sekali pergi dari rumah ini. Tiba-tiba Nenek Alia datang membawa teh hangat. Memangnya kenapa kalian harus nginap semalam lagi di sini? Ujar wanita parubaya itu sambil menatap aneh ke arahku. Hanya aku yang menyadari itu. Dan juga Alia. Dia semakin hari semakin terlihat aneh dan irit bicara juga. Kasihan kalau Nak Santi harus istirahat di dalam mobil. Sambungnya lagi. Aku sih terserah kalian, timbal Fitri kali ini sambil memainkan ponselnya. Juga diiringi dengan anggukan Vina. Ya sudah, gimana kalau kita menginap semalam lagi di sini? Imbu Mas Firman, yang lain mengangguk saja. Sedangkan aku terdiam menatap nanar Mas Firman. Mau tak mau harus bermalam lagi di sini. Ya Tuhan, semoga untuk malam ini tak ada gangguan apapun lagi. Badanku sudah cukup lelah untuk semalam. Hari yang sudah mulai siang, terik matahari mulai terasa panas. Rumah panggung yang beratapkan seng tanpa pembatas makin membuat panasnya semakin menjadi.
Kulihat yang lain beranjak keluar rumah untuk mencari angin. Aku yang sedari tadi hanya berbaring juga berniat untuk keluar, bergabung bersama mereka. Duduk di teras yang disediakan bangku, yang juga dari kayu. Ku coba duduk sendiri karena yang lain berada di bawah. Aku hanya langsung berada di teras saja karena masih terasa pusing. Kuperhatikan kegiatan mereka, juga toko kelontong neneknya Alia yang semakin siang semakin ramai. Aku juga melihat pocong itu lagi, berdiri di sebelah kiri toko itu sambil meniup sesuatu. Jika dilihat siang hari pocong itu tak begitu seram, tapi jika di malam hari, jika pocong itu menampakkan diri, rupanya sangat menakutkan. Ketika sedang fokus memperhatikan yang lain, juga toko itu, aku dikejutkan dengan kehadiran Alia yang tiba-tiba duduk di sebelahku. Aku baru menyadari memang sedari tadi aku tak melihatnya. Lagi apa? Alia, kagetin aja. Enggak, ini lagi liatin yang lain tuh. Oh, udah mendingan kamu. Alhamdulillah sudah, Al. Dia manggut-manggut. Aku tahu kalau kau tak nyaman berada di rumah nenekku ini. Aku menoleh ke arahnya. Sudah kuduga dia juga tahu apa yang aku alami selama di rumah ini. Iya, aku selalu diteror. Entah apa kesalahanku. Namun kulihat hanya aku yang diteror, sedangkan yang lain tidak. Kataku tanpa menoleh ke arahnya dan masih fokus melihat ke arah yang lain. Kau juga tahu kan, dengan pocong yang ada di samping kiri toko nenekmu itu? Lanjutku lagi setelah beberapa detik terdiam. Alia lalu menatapku datar, namun tiba-tiba tersenyum kembali. Dia kakekku, jawabnya datar. Tapi jika dia kakekmu, kenapa pocong itu selalu mengikuti kita? Terutama hanya aku, hanya menggangguku. Itu karena hanya kau yang bisa melihatnya. Apa maksudmu? Tanyaku heran. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku akan menceritakan semuanya, tapi kau harus janji tidak akan memberitahu siapapun. Aku lalu mendengarkan dengan seksama masa lalu keluarga Alia, termasuk nenek dan kakeknya. Kita flashback ya. Pak, Pak, teriak Sumi memanggil suaminya, Sarto. Tergopoh Sarto menuju ke arah sumber suara. Ada apa toh, Bu? Kok teriak-teriak? Itu toko kita lagi rame, Bapak lagi sibuk. Ini loh Pak, kenapa kok setiap sudut ruangan rumah kita ada dupa kecil dengan bau kemenyan? Ibu gak suka baunya, keluh Sumi. Mendengar penuturan istrinya itu, Sarto hanya tersenyum. Oh, itu nanti Bapak jelasin ke Ibu. Sudah, Bapak mau ke depan lagi. Udah pada manggil-manggil pelanggannya. Sarto berlalu meninggalkan Sumi yang menatap bingung suaminya itu. Lalu Sumi mengambil satu persatu dupa yang ada di sudut ruangan rumahnya dan membuangnya ke sungai. Sudah 30 tahun menikah, baru kali ini ada dupa dan kemenyan di rumahnya. Dirinya sangat tidak nyaman akan baunya. Si bapak kok ada-ada aja kerjaannya. Ngapain juga pakai ditaruh di dalam rumah? Gumam Sumi sambil membersihkan sudut yang masih tercium bau kemenyan. Setelah merasa sudah tak ada aroma dari kemenyan tersebut, Sumi lalu kembali melanjutkan aktivitas memasak yang tertunda tadi. Merasa warung sudah mulai sepi, lantas Sarto berniat kembali ke rumah, ingin menikmati makan siang. Perutnya yang keroncongan membuat dia bersemangat untuk naik ke rumah. Bu, udah masak belum? Bapak lapar, teriak Sarto dari teras menuju dalam. Ketika sudah memasuki rumah dan berjalan menuju dapur, Sarto tiba-tiba menghentikan langkahnya, seperti ada sesuatu yang hilang. Sarto lantas memeriksa dupa-dupa kemenyan yang sudah dia letakkan di sudut ruangan rumahnya. Sarto sangat marah karena sudah tak ada lagi satupun dupa-dupa itu di tempatnya. Pak, ayo makan, sudah siap ini, ucap Sumi sedikit berteriak. Sarto mendekati istrinya dengan wajah merah padam. Melihat tingkah suaminya, Sumi merasa heran. Kau apakan dupa-dupa aku, Sumi? Ucap Sarto membentak.
Sumi kaget dan mundur satu langkah. Tak menyangka suaminya bisa tiba-tiba semarah itu. Dupa apa, Pak? Dupa kemenyan itu. Sudah ibu buang, Pak. Ibu gak suka sama baunya, jawab Sumi tanpa menatap wajah suaminya. Astaga, Bu, lancang kamu membuang benda milikku tanpa izinku, bentak Sarto. Matilah kita. Sebentar lagi akan ada bencana besar di keluarga kita. Itu gara-gara kamu, tunjuk Sarto pada Sumi. Lalu Sarto terduduk di kursi di hadapannya, menunduk memegangi kepalanya. Sarto sangat takut jika akan ada sesuatu yang terjadi. Sarto menggunakan penglaris pesugihan pocong agar rezekinya lancar dan toko kelontongnya selalu ramai. Salah satu ritualnya adalah menaruh beberapa dupa di seluruh sudut ruangan rumahnya setiap hari. Pantangannya adalah jika tidak dilakukan dalam 1 hari saja, akan ada musibah atau tumbal pengganti dupa dan kemenyan tersebut. Sumi lalu mendekat perlahan, mengelus punggung suaminya itu, lalu mencoba bertanya ada apa. Pak, coba cerita ke ibu, ada apa sebenarnya? Kenapa dengan dupa dan kemenyan itu? Tanya Sumi berhati-hati. Sarto menatap manik mata istrinya dengan sendu, lalu menjelaskan semuanya, dan juga bencana yang akan terjadi. Sumi terkejut, tak bisa berkata apa-apa lagi. Suaminya sudah melakukan hal besar dan sebentar lagi akan terjadi masalah. Sekarang telepon Asri, suruh dia pulang dan bawa Alia anaknya. Sumi pun mengangguk. Halo nak, bapakmu menyuruhmu pulang sekarang, bawa juga Alia ya. Sudah, kamu nurut saja, ini penting, nanti bapakmu akan jelaskan. Ya sudah, ibu tunggu. Telepon dimatikan dengan sepihak. Sumi lalu mendekat ke arah Sarto. Lalu apa yang akan bapak lakukan kepada Astri dan Alia cucu kita? Sudah, kau diam saja, nanti kau juga akan tahu. 2 jam kemudian, terdengar deru mesin motor mendekat ke halaman rumah Sarto. Bu, bapak, teriak Astri pembuka pintu. Terlihat dari depan, kedua orang tuanya terlihat tegang di meja makan. Bu, Pak, ada apa? Kenapa tiba-tiba suruh Astri pulang? Kasihan Alia, nggak biasa naik motor jauh-jauh. Tanya Astri sambil duduk di sebelah bapaknya. Astri melihat kedua wajah orang tuanya secara bergantian. Hening, masih tidak ada suara yang menjawab pertanyaannya. Pak, kali ini suara Astri meninggi. Lalu Sarto menoleh ke arah Astri dan menjelaskan apa yang terjadi, juga apa yang telah ia buat. Astri refleks menutup mulutnya, lalu geleng-geleng kepala mendengar apa yang dikatakan ayahnya itu. Tak menyangka ayahnya bisa melakukan hal seperti itu. Lalu apa maksud bapak menyuruhku dan Alia datang ke sini? Bapak sudah melakukan janji, jika bapak melakukan kesalahan, maka ini akan bapak turunkan ke anak cucu bapak, yaitu Alia, jawab Sarto. Mendengar itu Astri menggeleng cepat. Tidak, bisa-bisanya bapak menjadikan anakku sebagai gantinya. Marah Astri, dadanya naik turun. Aku tidak menjadikannya tumbal, hanya menjadikannya sebagai perantara saja. Bapak sudah tak bisa menggunakan ritual itu lagi, karena sudah melakukan kesalahan. Bapak mau keluarga kita bisa sejahtera turun-temurun. Mendengar itu Astri luluh. Asal anaknya tidak dijadikan tumbal, Astri menurut saja. Mereka lalu pergi bersama menggunakan mobil pick-up milik Sarto, menuju ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi oleh Sumi dan Astri. Sementara Alia kecil tertidur di pangkuan Astri. Tak lama mobil mereka berhenti di depan gubuk tua. Mereka turun lalu mendekat dan memasuki gubuk tua itu. Ketika berada di dalam, tampak seorang lelaki sepuh sedang bertapa memejamkan mata. Mendengar kedatangan mereka, lelaki tua itu membuka mata dan melotot ke arah Sarto. Kau telah melakukan kesalahan, Sarto, ujar lelaki tua itu tiba-tiba. Maaf mbah, tapi aku telah bawa penggantinya,
Jawab Sarto membungkukkan badannya. Tidak bisa semudah itu. Lelaki tua itu tidak menerima alasan Sarto. Lalu lelaki tua itu berdiri dari bertapanya, kemudian menghentakkan tongkatnya ke dasar gubuk tua itu. Alhasil, gubuk itu seperti bergetar, lalu roboh menimpa Sarto beserta istri, anak, dan cucunya. Sarto dan Asri tewas di tempat. Sarto mati tertancap bambu dinding gubuk tua itu, dan Astri tewas karena tertimpa badan ayahnya sendiri. Sedangkan Sumi dan Alia masih hidup karena posisi mereka yang berdiri agak jauh dari Sarto dan Asri. Mereka hanya mengalami luka-luka. Alia kecil yang merasakan sakit menangis, dan flashback pun selesai. Sejak saat itu kakekku menjelma menjadi sesosok pocong dan mengikuti kemanapun aku pergi. Ujarnya di akhiri cerita. Aku hanya mendengarkan tanpa berbicara. Dia bukan ingin menggangguku, hanya ingin menyampaikan sesuatu. Namun ku tak tahu apa. Ucapnya lagi. Aku mengangguk tanda mengerti. Jadi selama ini pocong itu selalu memperlihatkan diri, ingin berbicara sesuatu. Dan pantas saja pocong itu selalu berada di samping toko nenek Alia. Jadi itu alasannya. Sudut pandang Alia. Alia, sudah dicek dupa dan kemenyan yang ada di sudut-sudut ruangan itu? Tanya nenek tiba-tiba. Aku yang sedang melakukan tugas kuliah, memutar bola mata, malas. Sudah sejak kecil aku tinggal bersama nenek. Ibuku yang meninggal saat melahirkan dan kakek juga meninggal karena suatu penyakit. Sementara ayah menikah lagi. Begitu penjelasan dari nenek. Sudah 2 minggu aku berada di rumah nenek karena ada tugas yang diberi oleh dosen dan diberi waktu libur selama sebulan. Selama ini aku tinggal dan ngekos di kota karena tentunya di tempat nenek tak ada universitas. Karena niatku yang kuat ingin berkuliah, akhirnya nenek mengizinkanku untuk tinggal dan kuliah di kota. Nanti saja nek ngeceknya, Alia lagi sibuk ngerjain tugas kuliah nih. Teriakku. Nenekku yang berada di dapur membuatku harus mengeluarkan suara yang cukup keras. Mendengar jawabanku, nenek mendekat, kemudian menyentuh pundakku. Jangan begitu, Nduk. Kau masih ingat kan apa yang selalu nenek katakan padamu? Ya, sebuah ritual yang tak ku tahu pasti itu apa. Sudah kulakukan semenjak umurku 17 tahun. Nenek bilang aku adalah penerus setelah kakek yang telah meninggal belasan tahun yang lalu. Nenek juga bilang keluargaku yang serba berkecukupan ini adalah berkat kakek. Entahlah, yang jelas ketika aku ingin penjelasan lebih jelas, nenek seperti menutupi sesuatu. Aku menutup laptopku dan berjalan dengan malas mengecek apakah kemenyan yang ada di dupa masih ada. Aku makin lesu ketika kulihat dupa itu sudah tak ada isinya, yang artinya aku harus keluar untuk membeli kemenyan itu. Nek, kemenyannya sudah habis, ujarku dengan nada malas. Ya sudah, beli sana, ini uangnya, beli di tempat biasa. Dengan kontai aku meraih kunci motorku, lalu berjalan menuju motor yang tengah terparkir di halaman luas milik nenek. Kuhidupkan lalu mulai berjalan. Tak butuh waktu lama, aku sampai di tempat yang menjual khusus untuk alat-alat yang berbau ritual tentunya. Mang, biasa, ucapku sambil mengangkat salah satu tanganku sembari tersenyum. Selama aku di sini, aku yang berbelanja keperluan ritual. Jadi tujuan membeli keperluan ritual itu hanya ada di toko ini. Karena hanya ada satu toko di desa ini yang menyediakannya. Iya neng, sebentar. Sambil menunggu aku memperhatikan isi toko ini. Sepertinya toko ini sangat laris pembeli. Berarti di desa ini penduduknya juga mayoritas melakukan ritual tertentu. Terbukti dengan toko ini dipenuhi dengan alat-alat ritual yang bermacam ragam anehnya. Ini neng. Aku mengambil kresek yang berisikan pesananku, lalu memberi beberapa lembar uang dan kembali pulang. Setelah sampai aku lalu menghampiri nenek yang sedang melayani pembeli.
Nek, ini. Nenek mendekat lalu berbisik. Ya sudah, sana kau yang melakukannya. Kan emang sudah tugasmu. Lagi-lagi tidak di sini, tidak di kosan. Nenek selalu mengingatkanku tentang ritual ini. Mau ditinggalkan barang sehari saja, tak bisa. Karena walau jauh, nenek tetap menelpon sekali sehari hanya untuk mengingatkan itu. Aku berjalan kembali menaiki tangga menuju rumah nenek. Ya, rumah nenek masih rumah panggung. Meski begitu, masih terlihat mewah karena nenek sering merenovasinya sedemikian rupa. Alasan nenek tak mengganti rumah ini menjadi rumah pada umumnya adalah karena banyaknya kenangan bersama kakek di dalamnya. Aku menuju ke setiap sudut ruang yang terdapat dupa-dupa untuk meletakkan kemenyan dan meletakkan ritualnya. Membaca mantra yang tertulis di kertas. Sebenarnya nenek selalu menyuruhku untuk menghafalnya. Namun karena mantra yang terlalu panjang membuatku malas menghafalnya. Toh dengan tak menghafalnya, aku juga tetap membacanya di kertas yang selalu kusimpan. Ada 10 sudut ruangan yang harus kulakukan ritual. Berulang kali melafalkan mantra dan membakar kemenyan yang sudah disiapkan. Sebenarnya setiap aku melakukan ritual di rumah nenek maupun di kosanku, seperti ada yang memperhatikan. Jika kulihat di sudut mata sangat jelas, dia berdiri tegak lurus menghadapku. Tapi jika aku menoleh, sudah tidak ada. Seperti itu seterusnya. Aku selalu merinding jika setiap melakukan ritual ini. Juga penasaran siapa yang selalu mendampingiku. Aku berniat ingin bertanya pada nenek, karena aku yakin nenek pasti tahu sesuatu. Mencari nenek di rumah jelas tak ada jika siang hari seperti ini, karena memang toko kelontong nenek sangat ramai pembeli. Nenek yang sudah sepuh tetapi tenaganya hampir sama dengan tenaga orang yang masih muda. Tak pernah aku mendengar keluhan di bibirnya, terutama kata lelah. Malam harinya setelah mandi dan selesai makan malam, aku duduk dan bersantai di ruang TV sambil menunggu nenek menutup tokonya. Benar saja, tak lama terdengar derit langkah nenek mendekat. Sudah makan, Dok? Aku mengangguk. Sudah, Nek. Nenek mandilah dulu, setelah itu makan. Ada yang ingin Alia tanyakan pada nenek nanti. Nenek mengangguk lalu berlalu menuju dapur. Beberapa menit kemudian nenek menghampiriku dengan membawa nampan berisi 2 cangkir teh. Sudah kebiasaan nenek jika bersantai, selalu ada teh manis yang menemaninya. Ini, minumlah, Nduk. Aku menoleh dan mencondongkan badan ke arah nenek. Nek, apakah nenek tahu siapa yang selama ini mendampingiku? Di setiap Alia melakukan ritual itu, Nek. Setiap Alia melakukan ritual, sudut mata Alia menangkap sosok yang memperhatikan Alia sambil berdiri tegak. Namun ketika Alia menoleh ingin melihat dengan jelas, sosok itu tak ada, Nek. Mendengar ucapanku, wajah nenek tampak menegang. Sedikit kemudian beliau kembali menetralkan wajahnya. Nenek tampak mengangguk lalu membelai rambutku. Sekarang memang waktunya kau harus tahu, Nduk, ucap nenek. Aku mulai fokus mendengarkan. Belasan tahun yang lalu, kakekmu berburu dengan seseorang yang menurutnya cukup hebat. Kakekmu berniat ingin membuat keluarga kita sejahtera dalam segi keuangan selama 7 keturunan. Dia mengamalkan pesugihan pocong yang dia pelajari melalui gurunya itu. Sebelum melakukan itu, kakekmu menyuruh nenek membuka toko kelontong kecil-kecilan di depan rumah kami ini. Nenek yang tak tahu apa-apa hanya menurut saja. Lalu dia kemudian melakukan ritual-ritual yang dibutuhkan untuk memulai pesugihan itu. Salah satunya yaitu menaruh dupa di sudut ruangan rumah ini dan juga membakar kemenyan. Ucapan nenek terjeda. Beliau memperhatikan wajahku dan tersenyum. Suatu hari, karena kesalahan nenek, lebih tepatnya, yang berimbas pada kakekmu, gurunya sangat marah karena kelalaian itu dan membuat kakek dan ibumu tewas seketika. Sebenarnya ibumu tak tahu apa-apa,
Entahlah, memang sudah nasibnya. Aku tak menyangka ternyata akibat ulah kakekkulah aku kehilangan ibuku. Nenek telah membohongiku dengan berkata ibuku meninggal akibat melahirkanku. Aku menyeka air mata. Lanjutkan, Nek, jangan ada kata dusta lagi. Nenek menatapku senduh. Sebelum tewas, kakekmu pernah berkata, karena kesalahan itu, kakekmu tak bisa lagi melanjutkan ritual itu. Karena kakekmu masih ingin melanjutkan, maka harus ada pengganti dirinya. Ibumu menolak, namun atas paksaan kakekmu. Akhirnya kaulah menjadi penerus kakekmu. Karena anak nenek dan kakek hanya ibumu seorang. Dia berhenti sejenak, kemudian menghembuskan nafas berat, lalu kembali melanjutkan. Namun setelah wafat kakekmu, umurmu yang belum genap 17 tahun, akhirnya menunggu hingga umurmu sampai. Kau ingatkan kapan kau memulai ritual itu untuk yang pertama kalinya? Dan mengenai sosok yang mengikutimu setiap kali melakukan ritual itu adalah kakekmu sendiri, Nduk. Penjelasan nenek yang lagi-lagi membuatku terkejut. Apalagi ini? Aku menatap bingung ke arah nenek, tanda tak percaya. Iya, nenek bicara sungguh-sungguh. Bahkan arwah kakekmu itu menyerupai pocong. Bukan hanya itu, dia juga mengikutimu kemanapun kau pergi. Mungkin kau tak menyadarinya, kata nenek lagi. Benar, jika selain melakukan ritual itu, aku tak merasa ada yang mengikuti dan memperhatikan. Entahlah, tak mungkin karena aku tak bisa melihat makhluk gaib. Setelah 40 hari wafatnya kakekmu, arwahnya mulai gentayangan, menyerupai pocong. Dia menebus perbuatannya, bahkan di saat dia sudah tiada. Dan arwah kakekmu selalu ada di samping toko nenek. Dia yang menjadi pengganti pocong-pocong yang selama ini dia jadikan pesugihan, dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pocong pesugihannya selama ini. Terang nenek lagi. Aku geleng-geleng kepala. Ternyata keluargaku menyimpan banyak misteri. Bahkan sudah tiada pun urusan kakek belum selesai, malah lebih menderita lagi. Lalu apa alasan kakek mengikuti kemanapun aku pergi, Nek? Juga kenapa setiap aku melakukan ritual dia juga selalu ada? Tanyaku yang ku yakin nenek tahu apa alasannya. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.